Dina menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Hari ini, ia resmi menjadi istri pria yang sejak dulu dicintainya. Gaun putih panjang yang ia kenakan melambai lembut saat angin sore menerpa, seolah ikut berbisik bahwa kebahagiaan sedang menyelimuti hatinya. Bayu, dengan senyum yang selalu berhasil membuatnya luluh, menggenggam tangannya erat. "Kita akan selalu bersama, ya?" tanya Dina dengan suara bergetar haru. Bayu menatapnya dalam. "Selamanya," jawabnya penuh keyakinan. Pernikahan mereka dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Semua orang memberi doa terbaik untuk rumah tangga yang baru mereka mulai. Dina merasa seolah hidupnya kini sempurna. Bayu adalah pria yang selama ini ia impikan, lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa dicintai. Setelah pesta usai, mereka pindah ke rumah kecil yang telah mereka siapkan bersama. Tidak mewah, tetapi cukup untuk menjadi tempat berlabuh dari segala lelah. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan tawa dan kasih sayang. Bayu selalu memastikan Dina bahagia. Ia sering pulang membawa makanan favorit istrinya, membantunya di dapur, dan tak pernah lupa mengucapkan selamat pagi dengan kecupan di kening. Dina semakin yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Suatu malam, mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati langit bertabur bintang. Dina menyandarkan kepalanya di bahu Bayu, menikmati kehangatan yang selalu ia rindukan. "Bayu, aku bahagia sekali bisa menikah denganmu," bisiknya. Bayu tersenyum dan mengelus rambutnya lembut. "Aku juga, sayang. Aku akan selalu menjaga dan mencintaimu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengecewakanmu." Dina menatap suaminya dengan penuh cinta. Kata-kata Bayu terasa begitu tulus, begitu meyakinkan. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, janji itu akan menjadi luka yang paling dalam di hatinya. Malam itu, mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan yang terasa begitu indah. Namun, takdir terkadang memiliki rencana lain. Di balik janji-janji manis itu, sesuatu yang tidak Dina duga perlahan mulai mengintai. Dina percaya, cinta mereka akan bertahan selamanya. Tapi apakah Bayu benar-benar setia pada janji yang ia ucapkan? Ataukah kata-kata itu hanya sekedar dusta yang indah? Pernikahan Dina dan Bayu berjalan harmonis di bulan-bulan pertama. Dina merasa hidupnya seperti dalam dongeng, Bayu selalu perhatian, selalu meluangkan waktu meski sibuk bekerja, dan selalu menatapnya dengan penuh kasih. Tapi, seperti langit yang tadinya cerah lalu perlahan mendung, perubahan kecil mulai terjadi. Awalnya, Dina tidak terlalu memperhatikan. Bayu mulai pulang lebih larut dari biasanya. Ia sering berkata, lemburan, "Sayang, aku ingin kita segera punya rumah yang lebih besar." Dina mengangguk, berusaha memahami. Ia bangga memiliki suami pekerja keras. Namun, semakin hari, alasan itu semakin sering terdengar. Jika dulu Bayu pulang sebelum jam 9 malam, kini bisa jam 11, bahkan lebih. Kadang-kadang, ia bahkan tidak pulang sama sekali, mengaku harus menginap karena pekerjaan mendadak. Dina mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam, Dina memutuskan untuk menunggu Bayu pulang. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam yang terus bergerak. Pukul 23.30, tapi suaminya belum juga datang. Ia mengirim pesan, "Kamu masih di kantor." Pesannya hanya centang satu. Hati Dina mulai gelisah. Bayu selalu bilang pekerjaannya sibuk, tetapi sejak kapan sibuk berarti tidak bisa sekedar membalas pesan istri? Dina mencoba menelepon, tapi panggilannya langsung dialihkan. Jantungnya berdegup lebih kencang. Mungkinkah terjadi sesuatu? Atau ada sesuatu yang Bayu sembunyikan? Ketika akhirnya Bayu pulang pukul 1 dini hari, Dina masih terjaga di sofa.
Pria itu tampak terkejut melihat istrinya masih bangun. "Kamu belum tidur?" tanyanya, meletakkan tas kerjanya di meja. Dina menahan emosi. "Aku nunggu kamu. Kenapa nggak balas pesanku?" Bayu tersenyum lelah. "Maaf, tadi banyak kerjaan. HP-ku kehabisan baterai." Dina ingin percaya. Ia ingin menjadi istri yang pengertian. Tapi ada sesuatu dalam ekspresi Bayu yang terasa janggal. Apakah ia baru saja berbohong? Keesokan harinya, saat Dina sedang membereskan pakaian Bayu, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya berdebar, sehelai tisu dengan bekas lipstik samar di saku celana suaminya. Tangannya gemetar. Dina tidak memakai lipstik merah. Ia menatap tisu itu, pikirannya berkecamuk. Bisa saja ini hanya kebetulan. Bisa saja ini tidak berarti apa-apa. Tapi, bagaimana kalau ini adalah awal dari sebuah pengkhianatan? Dina menatap keluar jendela, hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Ia mencintai Bayu, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut bahwa janji setia yang dulu terucap hanyalah dusta yang mulai terkuak perlahan. Sejak menemukan tisu dengan bekas lipstik merah itu, Dina merasa pikirannya tak pernah tenang. Hatinya berkata ada sesuatu yang salah, tetapi ia masih ragu untuk menuduh tanpa bukti yang lebih kuat. Ia mencoba bersikap seperti biasa, berharap bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Namun, perubahan sikap Bayu semakin nyata. Jika dulu suaminya selalu meluangkan waktu untuknya, kini ia sering menghindar. Saat mereka makan malam bersama, Bayu lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri seolah ada seseorang yang lebih menarik perhatiannya. Suatu malam, saat Bayu sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Dina melirik sekilas, ada pesan dari nomor tanpa nama. "Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Dina merasa tubuhnya membeku. Matanya terpaku pada layar ponsel itu. Hatinya ingin menyangkal, ingin meyakini bahwa pesan itu bukan seperti yang ia pikirkan. Tapi logika berkata lain. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka ponsel Bayu, tetapi layar terkunci dengan pola yang tidak ia ketahui. Dina menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Ketika Bayu keluar dari kamar mandi, Dina sudah duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan tajam. "Kamu dapat pesan barusan," kata Dina pelan, tapi nadanya dingin. Bayu yang tengah mengeringkan rambutnya berhenti sejenak. "Pesan apa?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Dina mengangkat ponsel suaminya. Dari seseorang yang bilang kangen dan ingin ketemu lagi. Raut wajah Bayu berubah sekilas, tetapi dengan cepat ia tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, itu mungkin teman kantor yang bercanda. Kamu tahu sendiri, aku banyak kerjaan di luar." Dina menatapnya tanpa berkedip. "Kalau cuma teman, kenapa namanya nggak disimpan?" Bayu terkekeh, lalu duduk di samping Dina, meraih tangannya. "Sayang, kamu ini jangan terlalu curigaan. Aku capek kerja seharian, nggak ada waktu buat main-main." Dina ingin percaya. Ia ingin kembali menjadi istri yang naif, yang meyakini bahwa suaminya tetap setia seperti dulu. Tapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Beberapa hari kemudian, Bayu semakin sering pulang terlambat, bahkan mulai menghilang di akhir pekan dengan alasan meeting di luar kota. Dina merasa semakin jauh dari suaminya, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Hingga suatu malam, Dina diam-diam mengikuti Bayu yang mengaku lembur. Dengan jantung berdebar, ia melihat suaminya masuk ke sebuah kafe bersama seorang wanita bergaun merah. Bayu tertawa dengan lepas, jauh lebih bahagia daripada saat ia bersama Dina di rumah. Saat itu, Dina tahu
kebohongan demi kebohongan yang Bayu katakan mulai terbuka satu persatu. Dina berdiri di balik kaca mobilnya, menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya hancur. Bayu duduk berhadapan dengan wanita bergaun merah di dalam kafe, tertawa tanpa beban, seolah dunia milik mereka berdua. Dina mengepalkan tangannya, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin menampar wajah pria yang selama ini ia percayai. Tapi tubuhnya terasa kaku. Wanita itu menyentuh tangan Bayu, dan suaminya membiarkan. Bahkan ia tersenyum, tatapan matanya penuh kelembutan, sesuatu yang belakangan ini jarang Dina rasakan darinya. Dina mengalihkan pandangan, hatinya terasa nyeri. Ada ribuan pertanyaan yang ingin ia lontarkan, tetapi satu hal yang pasti, janji setia Bayu hanyalah dusta. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Saat akhirnya ia berbalik dan masuk ke dalam mobil, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tangannya gemetar saat ia menyalakan mesin, dan tanpa sadar, ia menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba meredam isak tangis yang nyaris pecah. Malam itu, Dina pulang lebih dulu daripada Bayu. Ia duduk di ruang tamu dalam diam, menunggu suaminya pulang. Pukul 23.45, suara kunci berputar terdengar. Bayu masuk dengan ekspresi lelah yang dibuat-buat. "Kamu masih bangun?" tanyanya sambil membuka sepatu. Dina menatapnya tajam. "Dari mana?" Bayu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Meeting di luar, terus ngobrol sama klien." "Kenapa?" Dina menghela napas, lalu berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri, menunjukkan foto yang baru saja ia ambil di kafe. Bayu terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Kamu mau jelasin ini?" Suara Dina terdengar bergetar, antara marah dan sakit hati. Bayu mengerjapkan mata, lalu berusaha tertawa. "Sayang, kamu salah paham. Ini cuma teman." "Teman macam apa yang pegangan tangan dan tertawa mesra?" potong Dina, suaranya meninggi. Bayu menghela napas, mencoba meraih tangan Dina, tetapi istrinya menepisnya dengan kasar. "Aku nggak bodoh, Bayu. Aku udah curiga dari lama. Sekarang aku minta jujur, siapa dia?" Bayu terdiam. Seketika, pria itu menunduk, seolah sedang mencari alasan lain untuk berbohong. Dina menggeleng pelan, air matanya kembali mengalir. "Jadi, selama ini, semua yang kamu bilang ke aku cuma dusta." Suasana hening. Dina berharap Bayu menyangkal, berharap suaminya berlutut dan meminta maaf. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Dina, aku nggak bisa bohong lagi." Dina merasakan dunia runtuh seketika. Dina menatap Bayu dengan tatapan kosong. Kata-katanya barusan masih menggema di telinganya. "Aku nggak bisa bohong lagi." Jadi, semua kecurigaan Dina benar. Bayu telah mengkhianatinya. Dada Dina sesak. "Sejak kapan?" tanyanya, suaranya lirih, hampir berbisik. Bayu menghindari tatapannya. "Beberapa bulan terakhir." Dina menutup mata, menahan air mata yang kembali menggenang. "Beberapa bulan?" Jadi selama ini, saat Bayu berkata, lembur, saat ia berkata, meeting di luar kota, saat ia beralasan lelah dan tidak ingin diganggu, semua itu hanya kebohongan untuk menyembunyikan wanita lain? Ia merasa dadanya seperti diremas. "Siapa dia?" tanya Dina lagi, meski ia tak yakin ingin mendengar jawabannya. Bayu menatap istrinya sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Namanya Laras. Dia teman kantor." Dina tertawa, tapi bukan karena lucu. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. "Teman? Oh, jadi kamu suka pegangan tangan sama teman?" Bayu terdiam.
Kenapa, Bayu? Apa aku kurang buat kamu? Suara Dina pecah. Apa aku kurang mencintai kamu? Kurang perhatian? Kurang setia? Bayu menunduk. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, Din. Semua ini terjadi begitu saja. Dina menggeleng cepat. Nggak ada yang terjadi, begitu saja, Bayu. Pengkhianatan itu pilihan. Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi aku beneran gak mau kehilangan kamu. Dina menatap suaminya dengan tatapan yang sulit dibaca. Hatinya masih mencintai pria ini, tetapi luka yang ia rasakan terlalu dalam. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Bayu lagi. Malam itu, mereka tidak tidur di ranjang yang sama. Dina duduk di ruang tamu sampai pagi, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia mempertahankan rumah tangga ini? Atau haruskah ia pergi demi menjaga harga dirinya? Esok paginya, Dina menelepon ibunya. Suaranya bergetar saat berkata, "Bu, aku harus gimana?" Sang ibu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kamu yang tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri. Tapi ingat, jangan pernah bertahan hanya karena takut sendirian." Dina terdiam. Kata-kata ibunya menusuk tepat di hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan Bayu? Ataukah ia akan memilih bertahan meski tahu hatinya telah hancur? Dina duduk di meja makan, menatap cangkir kopi di depannya yang sudah dingin. Ia tidak punya nafsu makan, tidak punya energi untuk berbicara, bahkan sekadar bergerak pun terasa berat. Pikirannya masih penuh dengan semua kebohongan Bayu. Suaminya duduk di seberang, diam 1000 bahasa. Biasanya, pagi seperti ini penuh dengan obrolan ringan atau canda tawa. Tapi kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan. "Dina," suara Bayu akhirnya terdengar, pelan dan hati-hati. Dina tidak menjawab. "Aku tahu aku salah. Aku nyakitin kamu." Bayu menatapnya penuh penyesalan. "Tapi aku ingin kita tetap bersama. Aku mau memperbaiki semuanya." Dina akhirnya mengangkat wajahnya, menatap pria yang pernah ia percayai sepenuh hati. "Gimana caranya?" Suaranya datar. "Gimana caranya kamu memperbaiki sesuatu yang udah kamu hancurkan sendiri?" Bayu terdiam. "Aku janji gak akan mengulanginya lagi. Aku sudah memutuskan hubungan dengan Laras." Dina tertawa kecil, tapi penuh kepedihan. "Oh, sekarang kamu baru sadar, ya?" Ia menggeleng pelan. "Aku bukan pilihan kedua, Bayu. Aku istri kamu. Seharusnya dari awal gak ada orang lain selain aku." Bayu meraih tangan Dina, tapi Dina langsung menariknya. "Kamu bilang kamu gak mau kehilangan aku. Tapi kalau aku gak tahu soal Laras, kamu pasti masih tetap sama dia, kan?" Bayu mengatupkan bibirnya, tak bisa menyangkal. Dina berdiri. Ia merasa lelah, terlalu lelah untuk terus bertanya pada pria yang sudah jelas tidak bisa menjaganya dengan baik. "Aku butuh waktu," katanya pelan. Bayu panik. "Dina, tolong. Aku mencintai kamu." Dina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu gak akan menghancurkanku seperti ini." Dengan langkah mantap, Dina berjalan meninggalkan meja makan. Ia masuk ke kamar dan mulai mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Bayu berdiri di pintu, wajahnya penuh ketakutan. "Jangan pergi, sayang." Dina menghentikan tangannya sejenak, lalu menatap Bayu. "Kamu sudah kehilangan aku sejak pertama kali kamu memilih untuk berbohong." Air mata mengalir di pipinya, tapi tangannya tetap bergerak. Ia menutup koper itu dengan suara klik yang terdengar seperti penutupan babak dalam hidupnya.
Dengan hati yang berat, Dina keluar dari rumah yang dulu ia pikir akan menjadi tempatnya bahagia selamanya. Dina melangkah keluar dari rumah dengan koper di tangannya. Angin pagi yang menyentuh wajahnya terasa dingin, seakan mencerminkan kekosongan di hatinya. Di belakangnya, Bayu berdiri terpaku, matanya penuh penyesalan. "Dina, jangan pergi," suaranya lirih, hampir memohon. Dina berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berkecamuk. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Bayu adalah rumahnya, tempatnya berlabuh, satu-satunya yang akan selalu ada untuknya. Tapi kenyataan telah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia menoleh, menatap suaminya untuk terakhir kali. "Aku pergi bukan karena aku nggak mencintai kamu, Bayu. Tapi karena aku lebih mencintai diriku sendiri." Bayu terisak, mencoba melangkah mendekat, tetapi Dina mengangkat tangannya, menghentikannya. "Jangan buat ini lebih sulit. Kita berdua tahu, ini yang terbaik." Tanpa menunggu jawaban, Dina berbalik dan melangkah menuju mobil yang sudah menunggunya. Ibunya duduk di kursi pengemudi, menatap putrinya dengan tatapan penuh pengertian. Dina masuk ke dalam mobil, lalu menutup pintunya. Saat mobil mulai bergerak, Dina menoleh ke belakang. Bayu masih berdiri di depan rumah, wajahnya dipenuhi kesedihan. Namun kali ini, Dina tidak menangis. Ia sudah cukup menangis selama ini. Beberapa minggu berlalu. Dina kini tinggal di rumah ibunya, mencoba membangun kembali kehidupannya dari nol. Hari-hari pertama terasa berat, tetapi sedikit demi sedikit, ia mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Suatu sore, ia duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Apa kamu menyesal?" suara ibunya memecah keheningan. Dina menoleh dan tersenyum tipis. "Dulu aku takut sendiri, Bu. Aku takut kehilangan Bayu. Takut kalau tanpa dia aku nggak bisa bahagia." Ia menghela napas, lalu menatap langit kembali. "Tapi sekarang aku sadar, kehilangan orang yang mengkhianati kita bukanlah kehilangan yang sebenarnya." Ibunya tersenyum bangga. "Kamu kuat, Nak." Dina mengangguk. Ia tahu, luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana ia merasa lemah, di mana ia merindukan masa lalu, di mana ia bertanya-tanya apakah ia telah mengambil keputusan yang benar. Tapi yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam cinta yang penuh dusta lagi. Dina menyesap tehnya, menikmati hangatnya yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Ia telah melepaskan luka, dan kini ia siap untuk meraih bahagia. Hari-hari Dina semakin membaik. Ia mulai menemukan ritmenya sendiri, bangun pagi tanpa perasaan cemas, bekerja tanpa harus mengkhawatirkan kebohongan, dan tidur tanpa air mata. Meski sesekali kenangan tentang Bayu masih menyelinap, ia tidak lagi merasa terpuruk. Suatu pagi, ia duduk di sebuah kafe kecil dekat rumah ibunya, sibuk mengetik di laptopnya. Ia telah kembali bekerja sebagai penulis lepas, sesuatu yang dulu ia tinggalkan demi fokus pada rumah tangganya. Kali ini, ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. "Dina." Dina mengangkat wajahnya, dan di depannya berdiri seseorang yang sudah lama tak ia temui, Reza. Reza adalah teman kuliahnya dulu, seseorang yang dulu sempat dekat dengannya sebelum takdir membawanya pada Bayu. Pria itu tersenyum hangat, dan seketika, Dina merasa ada kehangatan yang berbeda dalam dadanya. "Reza? Ya ampun, lama banget nggak ketemu." Dina tersenyum, merasa sedikit gugup. Reza tertawa kecil, lalu menarik kursi di depannya. "Boleh duduk." "Tentu." Mereka mulai mengobrol, mengenang masa-masa kuliah, berbicara tentang pekerjaan, dan saling bertanya tentang kehidupan masing-masing.
Dina merasa nyaman, seolah menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Saat mereka berbincang, Dina menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertawa lepas. Tidak ada beban, tidak ada kesedihan yang menghantui. Ketika mereka berpisah sore itu, Reza berkata, "Aku senang lihat kamu baik-baik saja, Din. Kamu selalu punya kekuatan yang luar biasa." Dina tersenyum, hatinya menghangat. Malamnya, saat ia duduk di kamar sambil membaca, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang masih ia hafal di luar kepala, "Bayu. Dina, aku masih menyesal. Aku masih sayang kamu. Aku ingin kita mulai lagi dari awal." Dina menatap pesan itu lama, tetapi kali ini, hatinya tidak bergetar seperti dulu. Ia menarik napas dalam, lalu mengetik balasan singkat. "Maaf, Bayu. Aku sudah memilih jalan baru. Semoga kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Dina menekan tombol kirim, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas.